Oke, assalamualaikum warahmatullah. Hmm, kita masuk ke materi ya, materi yang mungkin kalau yang kemarin-kemarin kita bahas itu betul-betul prakteknya ya. Tapi praktek dari sisi akuntansi ya, dari sisi akuntansi mulai dari penghimpunan dana dan penggunaan dana ya. Dari sisi akuntansi artinya apa saja jurnal-jurnalnya, kan begitu ya. Terakhir yang kita bahas tentu penggunaan dana untuk pembiayaan ya, ataupun pinjaman, ataupun kalau bahasa konvennya kredit lah. Jadi bank memang sebagai fungsi intermediasi memang berfungsi sebagai penyalur dana bagi pihak yang berkelebihan dana disalurkan kepada pihak yang berkekurangan dana atau membutuhkan. Tentu dengan SKB ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, itu tentu kita dahulukan. Nah, yang saya kemarin bahas itu adalah praktek secara umum ya, baik dari sisi konven maupun dari sisi syariah. Saya yakin teman-teman di sini bakal praktek ya, magang. Adik-adik di sini atau anak-anak saya pun udah masih kategori anak pun ya, karena anak saya pun sudah seumuran kalian. Jadi silahkan kalian perhatikan, tentu di sana ada sistem-sistem ataupun prosedur-prosedur yang dijalankan. Yang kita bicarakan kemarin-kemarin ini prosedur secara umum, artinya mau di konven mau di syariah, prakteknya itu seperti itu. Kalau buka tabungan bagaimana mencatatnya, kalau menarik tabungan bagaimana mencatatnya, kan begitu ya. Lalu kalau misalnya pembiayaan, nah kemarin yang kita cerita pembiayaan ya, mulai dari tahap penentuan plafon, lalu pencairan, dan juga pembebanan biaya-biaya dari nasabah. Itu mau konven mau syariah seperti itu prosedurnya. Duluan ditentukan plafonnya. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, jalan dari awal sampai ke plafon itu panjang ceritanya, jalannya, waktunya itu panjang, tidak sebentar. Cuman kita dari sisi akuntansi, titik awalnya kita mencatat itu ketika penentuan plafonnya. Disitulah titik awal ketika proses akuntansi itu berjalan. Tapi kalau dari yang sebelum-sebelumnya, apakah ada marketingnya yang survei jaminan, wawancara, dan lain, kelayakan, hitungan kelayakan usaha, kan begitu-begitu. Nah, itu banyak sampai ke titik plafon, sampai ke titik penentuan plafon. Nah, itulah sebenarnya. Nah, ketika sampai plafon, maka muncullah jurnal kita waktu itu ya, yaitu penentuan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Nah, itu akun ya. Fasilitas pembiayaan yang diberikan itu akun yang ada di neraca, di laporan keuangan, di laporan posisi keuangan di perbankan atau di bank syariah. Itu ada kata-kata tulisan itu, fasilitas pembiayaan yang diberikan atau pembiayaan yang diberikan. Ya, ada beberapa model kalimat di situ ya. Yang pasti tidak ada kredit ya. Kalau di konven bahasanya kredit yang diberikan, itu akunnya. Kredit yang diberikan. Cuman di dalam itu ada rincian-rincian lagi. Macam kita kan misalnya kalau di syariah, tentu rinciannya apakah dia pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Sedangkan murabahah cenderung menjadi piutang ya. Cenderung menjadi piutang. Makanya saya selama ini kan tidak ada terlalu fokus ke produknya syariah toh. Karena memang kita cerita prakteknya.
Kita cerita praktek pencatatannya, bukan cerita konsep-konsep syariahnya, kita cerita prakteknya. Kalau saya kira sih mengenai konsep-konsep syariah saya kira sudah dipelajari sama kalian sebelumnya ya. Seperti murabahah, mudharabah, musyarakah itu seperti apa. Itu saya kira sudah dibahas lah sebelumnya, tapi ya memang tidak ada salahnya itu kita akan bahas juga memang. Karena kemarin kan secara umum bahwa memang artinya perbankan itu seperti itulah model pencatatannya. Ya, perbankan seperti itulah model pencatatannya. Kalau ada pembiayaan, ditentukan plafonnya, lalu istilahnya pencairan, lalu ada pemberian biaya-biaya. Lalu kalau nasabahnya mau ngambil, ya silahkan ngambil melalui tabungan mereka sendiri atau rekening mereka sendiri, silahkan. Karena sudah masuk ke rekening mereka ketika proses pencairan. Lalu kalau misalnya mereka bayar bagi hasil seperti apa, kan kemarin sudah saya sampaikan juga bayar bagi hasil ya, itu kita bayar bagi hasil berarti kan ada pendapatan di kita tariklah uangnya, kita ambil uangnya, kita debitkan tabungan mereka untuk mengambil uangnya. Dengan kita mendebitkan tabungan mereka itu berarti kita menarik uang mereka di sini nasabah, kan gitu ya. Apakah itu dalam bentuk cicilan ataupun dalam cicilan pokok atau dalam bentuk pembayaran bagi hasil. Itu yang kita bahas kemarin itu. Lalu ada masalah satu terkait dengan jaminan, saya kira ya pernah juga saya sampaikan atau apa ya, saya kira jaminan itu bukan merupakan milik dari perbank. Cuman begitu ada kejadian, nah kan gitu ya, begitu ada kejadian ya tentu semua tidak mengharapkan istilahnya apa ya, tunggakan ya, bahasanya ya, tunggakan, ketidakmampuan membayar ya, tentu itu proses yang panjang untuk bisa istilahnya persuasif lah. Saya yakin perbankan apalagi perbankan syariah ketika terjadi tunggakan sebenarnya kalau dirurut-rurut lagi lebih detail, kenapa tunggakan itu terjadi? Itu kan karena di awalnya ya. Jadi kalau mereka tidak menjalankan fungsi yang sebenarnya, berbeda. Disinilah ada sedikit beda konvensional dengan syariah pastinya. Ada dasar kita punya dasar, kita punya ya dasar basis, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu harus kita pegang kuat-kuat ya. Kalaulah memang misalnya nasabah kita tidak bayar atau tidak mampu membayar, itu kenapa, kan gitu ya. Ya, saya yakin kamu akan nanti belajar mengenai analisis pembiayaan nanti. Ada pembelajarannya mata kuliahnya namanya analisis pembiayaan, kalau di konven analisis kredit namanya. Artinya apa? Kan gitu ya. Sebelum terjadinya tunggakan seharusnya ya, itu bahasa seharusnya berarti kan teori ya, tapi ya secara logikanya itu harus sudah diketahui di awal gitu loh. Nah, yang jadi masalah kan di sini perbankannya itu dalam tanda petik ya, bukan berarti dia bilang ya siapa bisnis mau rugi, tapi ya kadang gini, ketika usaha nasabah itu mengalami kerugian, banknya yang tidak siap untuk menerima. Kalau ditanya-tanya lah sama nasabahnya, mau nggak dia kalau dagang atau usaha dia mau rugi? Ya saya kira tidak ada juga yang mau. Itu kan pertanyaan yang sangat istilahnya tidak perlu dijawab lagi. Tapi kalau kejadiannya seperti itu, lalu banknya ya bahasa kasarnya marah-marah sama kita, marah-marah sama nasabahnya. Ini begini ya.
Tentu di awal, makanya saya bilang pembiayaan, makanya di syariah itu pembiayaan. Artinya ketika kita membiayai, tentu kita include di dalamnya. Ya, kita bantu usahanya. Kan gitu bahasanya. Itu yang untuk murabahah. Kalau yang untuk murabahah, jual beli. Kalaulah ada orang mau jual di bawah dari harga beli, itu saya kira mungkin dia nggak cocok untuk jadi pedagang. Kan gitu ya bahasa kitanya ya. Saya sih bukan bisa bilang nanti yang kasar kan nggak cocok ya. Tapi kalau ada orang yang menjual barang ya dengan harga di bawah dari harga beli, itu saya kira itu dia bukan pedagang, saya yakin ya. Itu kita sudah pastikan dia bukan pedagang. Kan gitu ya, dia mungkin punya motif-motif sendiri, apakah dia sedekah dan lain sebagainya. Tapi kalau secara prinsip bisnis, dan perbankan syariah menjalankan prinsip bisnis juga tuh, karena memang keuntungan tidak haram, jual beli dihalalkan, kan begitu ya bahasanya ya, jual beli dihalalkan ya, riba yang diharamkan. Nah, kembali ke yang tadi, ketika memang terjadi tunggakan atau ketika murabahah, tentu tidak mungkin bank rugi toh. Tidak mungkin bank rugi. Kenapa? Nah, ini satu lagi. Karena itu kan yang dia jual di atas dari harga beli. Itu kan nggak mungkin. Ya kan, jadi dan itu sudah disepakati di awal. Kan gitu ya, sudah disepakati di awal. Contoh misalnya seperti yang saya pernah juga sampaikan kah di kelas ini, kalau misalnya nasabah kita mau membeli misalnya mobil lah, kita bantu pembiayaan mobilnya, apakah dia mobilnya usaha atau mobilnya memang untuk kegiatannya sehari-hari. Itu sih kita lihat saja di surveinya seperti apa. Ketika survei sebenarnya itu yang mau dia beli mobil itu untuk keperluan apa. Tapi tentu di situ ada jaminan pastinya, dan ada juga syarat-syarat tertentu atau syarat-syarat khusus yang tentu kita harus tahu dia dapat duitnya dari mana, atau sumber untuk membayar angsurannya dari mana, kan gitu. Nah, itulah mungkin yang saya bilang tadi, tahap-tahap sampai ke penentuan plafon. Kalau sudah jadi kalau piutang murabahah itu plafonnya apa, Pak? Tentu plafonnya adalah harga barang. Kan gitu ya. Harga barang yang kita belikan. Nah, di sini satu yang memang sedikit masih diperdebatkan di perbankan syariah itu ya, yaitu bank yang ini agak melanggar aturan perbankan secara umum, bank syariah ini. Maksudnya bukan bank yang berbeda dengan bank konven. Nah, itulah intinya ya. Yaitu apa itu? Yaitu bank memiliki persediaan barang dagangan. Nah, untuk aturan bank konvensional, bank tidak boleh memiliki persediaan barang atau barang yang didagangkan. Itu keputusan untuk bank konven. Sedangkan kalau kita mau mempraktekkan murabahah, tentu kita harus beli dulu barangnya. Karena yang kita jual harus milik sendiri. Kan gitu ya. Prinsipnya kan gitu. Nasabah kita yang mau berhutang ke kita itu, yang melakukan tunda bayar itu, misalnya tadi beli mobil, tentu barang mobil itu sebelumnya adalah milik bank ya. Jadi berarti kan bank beli dulu sebelum dijual ataupun diberikan kepada nasabah yang mau membeli. Karena di murabahah yang kita jual itu harusnya barang milik kita. Nggak boleh jual barang milik orang. Ya.
Nggak boleh jual. Barang milik kita yang kita jual, baru dia bayar kepada kita tunda bayar atau cicil. Nah, tentu ketika proses membeli dari showroom begitu ya, atau dari mana, bank yang membeli ini. Tentu di situ ketika proses membeli apa yang didebet? Tentu yang didebet persediaan. Kan gitu ya? Tentu persediaan. Jadi tidak mungkin apa ya harus bersedia, harus dijadikan persediaan dulu. Kenapa? Itulah membuktikan kalau mobil itu sudah menjadi milik bank. Kan begitu. Sehingga bank bisa menjualnya kepada nasabah apakah dia dalam bentuk cicilan atau tunai, tunda bayar atau cicilan. Itu kan haknya bank. Kenapa? Karena barang itu sudah milik bank syariah. Nah, inilah poin yang masih terus diperdebatkan di tingkat ya negara kita inilah. Kan ini kita istilahnya suasana pembelajaran ya, akademis. Jadi kita bisa mendiskusikan apa saja yang terkait dengan ilmu kita walaupun itu belum diterapkan atau bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di negara kita. Kita tidak dianggap sebagai istilahnya melanggar hukum kalau kita dalam taraf diskusi-diskusi di pendidikan. Jadi menurut saya sih memang aturan perbankan masih belum bisa menerapkan kalau bank syariah itu memiliki persediaan barang dagangan karena itu diharamkan oleh bank konvensional ya kan, jadi terikut gitu loh. Jadi terikut kalau bank syariah ini terikut aturan bank konvensional. Nah di situ yang jadi masalah, kenapa pula kok kita yang ikut-ikut aturan bank konvensional. Tapi ya ini kenyataan. Ini kenyataan. Saya juga bisa bilang istilahnya kok seperti itu Pak, ya itu kenyataan. Makanya kita pun sebenarnya kalau ditanya kenapa bank syariah di Indonesia ini tidak terlalu kuat, apalagi ya setelah kasus BSI ini ya, setelah kasus BSI ini kelihatan kalau bank syariah kita itu lemah dalam arti kata SDM-nya pun tidak begitu komit ya kan, sehingga terjadi hal-hal seperti itu. Ya kita tinggal menunggu. Ya posisi sebagai nasabah, saya terus terang saya pun nasabah juga. Posisi seperti nasabah sekarang ini semua adalah kondisinya pasrah saja. Pasrah. Gimana lagi? Dengan isu-isu yang ada itu ya kita pasrah saja. Bukan berapa ya password kita ada di sana, ya kan begitu ya. Istilahnya ya terakhir saya kemarin berkeputusan untuk menarik juga sih terpaksa tabungan saya yang tak seberapa itu kan begitu ya, yang seberapa itu untuk saya alihkan ke aset yang lain. Aset yang mana? Saya kalau kamu di sini nih yang kebanyakan asetnya, duitnya, saya cuma bisa saran ikuti sajalah norma syariah kita, yaitu asetnya dalam bentuk emas supaya kamu bisa lebih value-nya lebih terjaga. Pak, harga emas sekarang turun atau ya itu kamu pasti posisimu sebagai trader. Kalau kamu posisinya sebagai trader, ya kamu akan mengamati harga emas di pasaran. Lalu cerita untung rugi dalam proses kenaikan atau penurunan barang emas, harga emas. Tapi kalau logikanya kamu value emas itu tetap ya. Apa contohnya value emas itu tetap Pak? Contoh 1 gram emas dengan ukuran yang misalnya 1 gram emas kualitas misalnya logam mulia gitu. Apakah ada orang mau menukarkan 1 gram emas dengan 2 gram emas? Kayaknya di bawah kolong langit ini gak ada yang mau nukar 1 gram emas dengan 2 gram emas.
dengan ukuran yang sama ya. Itu untuk apa namanya? Itulah tanda kalau 1 gram emas bisa ditukar dengan hanya 1 gram emas saja. Itu value-nya fix, tetap, kan gitu bahasanya. Tapi kalau kamu cerita price, kalau kamu cerita harga, nah itu lain. Harga itu memang permainan di pasaran. Dia hanya memandang emas sebagai barang dagangan. Ya, dia memandang emas sebagai barang dagangan. Sedangkan emas itu sebenarnya adalah alat tabungan. Jadi nggak laku naik kuliah SMA malah. Itu Prahara, matikan suaranya Prahara. Oke, terima kasih. Baik, itu kembali ke masalah yang tadi ketika piutang ya, piutang murabahah. Tentu di situ masalahnya bagaimana Pak piutang murabahah itu ya, tentu kita pastinya menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Kan nggak mungkin ada yang harganya di bawah harga beli. Itu aneh namanya, ya kan, nggak wajar kan gitu ya bahasanya. Makanya di perbincangan di kita istilahnya yang memahami ekonomi syariah ataupun perbankan syariah secara khusus, menurut logika nih, orang ataupun bank syariah harusnya tidak mungkin rugi, kan gitu ya. Secara logika bisnis syariah tidak mungkin rugi. Paling tidak minim kalau dia pun mau dorobah, minimnya adalah balik modal atau BEP, break even point, kan gitu ya. Itu minimnya itu. Tapi secara logika ya ndak mungkin juga lagi. Kalau murabahah kita dapat margin, kalau mudorobah kita dapat bagi hasil. Kalau nggak ada hasil ya udah nggak ada yang dibagi, ya udah nggak apa-apa. Tapi yang namanya usaha, ketika kita membiayai usaha, tentu yang usaha ini kan menjual barang ataupun menjual sesuatu, tentu di atas harga pokok, di harga modal, kan begitu ya. Ya itu makanya secara logika sih enggak, tapi ya nggak mungkin rugi. Tapi ya kondisinya sekarang ya seperti inilah, mungkin kan ada kasus-kasus yang lain. Nah itu untuk piutang murabahah, mungkin kita bisa lebih detailkan lagi dalam bentuk jurnal mungkin ya. Sebentar kita share screen dulu. Sampai saat ini saya tidak tahu gimana menggunakan white. Coba tes lagi whiteboardnya, bisa nggak ya? Baik, kelihatan di kalian? Kelihatan? Kelihatan kah? Kelihatan Pak. Iya, tapi sekarang masalahnya saya mau bikin teks. Oke, coba di sini kita bikin. Baik, ketika kita cerita piutang, ini bagian dari apa ya? Bagian dari penggunaan dana ya. Piutang murabahah, tentu kita cerita masalah margin, adanya margin alias selisih harga jual
dengan harga beli. Nah, seperti itu. Jadi cerita piutang murabahah adalah cerita margin. Jadi di sini kita bisa tentukan marginnya berapa ataupun keuntungannya berapa. Biasanya ini transaksinya adalah transaksi jual beli beli barang, baik dia dalam bentuk rumah ataupun mobil kendaraan. Jadi kalau kita ambillah contoh, misalnya datanglah nasabah kita ke kita, dia mau beli mobil misalnya. Mobil apa mau? Apa mobilnya? Nasabah mau beli mobil. Mobil apa kira-kira? Mobil apa? Dia mau beli mobil apa kira-kira? Hah? Mobil Mercy. Mercy. Iya. Oh, Mercy itu yang kayak mana ya?